Hoki gue lagi ada masalah nih kayak gitu. Doain gue ya, nanti gue banyak duit, makanan lu tetap Royal Canin. Akhirnya dibeliin. Dibeliin karena gue sunat. Itu yang beliin kan bukan bokap, orang lain. Iya juga ya. Iya. Halo, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan tamu dari Tebet, tukang gambar, tukang masak, dan pernah jadi tukang cuci SIM juga. Selamat datang Mas Popo. Terima kasih, selamat sore teman-teman semua di sini. Ada 3.000 orang ya di sini yang menyaksikan. Ini ntar backgroundnya juga ini kan, Kolesium gitu kan banyak kan. Oke. Di Rewind kita itu seperti namanya, kita rewind memori-memori masa lalu sampai sekarang. Salah satu hal yang gue sering saat kita ngobrol dan lain-lain, saat lihat tweet lo tuh orang kayak santai banget. Terus kayak cara lo ngejawab komentar misalnya di Twitter gitu kayak ya udah hidup tuh kayak nggak ada beban dan lain-lain. Gue pengen start dari masa kecil lo. Apa emang lo dibesarkan dari keluarga yang santai atau seperti apa? Gimana sih masa kecilnya Popo? Kalau dari roots keluarga, lagi-lagi gue harus menyebut atau mention almarhum bokap gue nih. Dia tuh orang yang beneran santai banget gitu untuk ketemu permasalahan hidup. Kayak dia tuh seoptimis akan bertemu hari esok. Sesimpel itu aja gitu. Nggak usah ngomongin masa depan deh gitu. Gak ada lalu. Itu kayaknya reinkarnasi bokap deh. Masuk loh gitu tadi. Aman. Mau diganti dulu? Gak usah. Bersih kayaknya dia. Ngasih kode alam tuh. Bisa dipasang kali itu. Jadi bokap tuh sesimpel dan santai itu ya. Gue kalau ngomongin bokap tuh suka pusing tau. Kenapa? Nggak tau, suka vertigo. Dia kayak selalu hadir ya. Bukan dalam arti kayak ini ya, bentukannya nggak menyeramkan. Gue kayak nggak tahu ya. Belum pernah gue menceritakan atau membanggakan seseorang sebangga menceritakan beliau. Kurang lebihnya itu bapak gue sendiri gitu, yang beneran dia bisa apa ya, dia sekeren apa gitu. Tapi ternyata ketika dia udah nggak ada ya beneran keren gitu. Gue pun setiap gue nge-tweet seperkian detik gitu ngetik, yang di bayangan gue tuh selalu bokap. Selalu bokap, cara dia menangani masalah-masalah kecil atau besar gitu. Ya orang itu juga pernah pusing sih, pernah pusing. Cuman penyakit paling parah yang dia alami adalah sakit gigi. Dia punya penyakit yang kayak batu empedu. Gue pernah waktu SMP nganterin dia ke rumah sakit Mitra Keluarga. Dekat rumah saat itu, mungkin 2 kilo lah. Naik waktu itu naik sepeda di Bekasi naik sepeda, anterin ayah yuk ke Mitra Keluarga gitu. Gue tahu dia lagi sakit, terus ke IGD, seperti ke IGD. Lagi sakit, megang perut, terus tahun berapa ya tuh ya, kira-kira tahun 95 lah. Gue baru lahir lah ya. Tahun 95. Terus dia ke IGD. Gua tuh seumuran ya kelas 2 SMP lah ya. Merhatiin orang tua yang lagi sakit dan dia berjuang untuk lebih baik. Gue denger saat itu sih harus menyiapkan duit 10 juta saat itu. Terus dia balik lagi. Cuman 10 juta balik lagi. Kan dulu belum ada BPJS. Mungkin bokap gue juga gak ikut asuransi. Tabungan juga gak ada. Pas balik, terus gue nanya,
kok balik, bukannya ayah lagi sakit gitu. Terus kata dia harus ada duit 10 juta buat operasi gitu. Di sepeda terus dia bilang, lah kenapa nggak operasi? Ya nggak ada duit gitu. Terus gimana nggak dioperasi? Ya kalau emang harus mati ya mati aja gitu. Dia menghadapi kematian tuh sesimpel itu gitu. Itu kematian loh. Gue mikir denger itu 2 SMP baru bisa mikir mungkin saat kuliah. Lah gila ya, bokap gue mikir waktu itu. Yang gue inget dia kalau emang harus mati ya mati aja gitu. Emang mungkin jalannya gitu. Tapi suatu saat dia dapat keringanan tuh, ada dokter dari tetangga, terus dirujuk ke rumah sakit Koja sampai pada akhirnya dia selamat gitu. Ya itu ya maksudnya jalannya. Dan bokap juga pernah bilang ya lagi meranin sebagai manusia aja gitu. Yang punya hidup kan ya Allah, Tuhan gitu. Ya, kita berusaha aja, kalau udah nggak bisa ya udah mau gimana gitu. Jadi ternyata santainya lo salah satu dari bokap. Kemungkinan karena roots yang akar yang paling deket kan dia kan gitu. Tapi padahal lu jarang ngobrol sama bokap. Banget. Dan itu mungkin kayaknya nggak bisa dihilangin ya rootsnya itu ya. Emang udah akarnya gitu. Jarang banget ngobrol. Ngobrolnya tuh kalau gue perhatiin kalau dia lagi kepepet banget manggil gue untuk nyuruh sesuatu lah. Gitu. Kayak gitu. Tapi bentukan popo kecil tuh gimana sih? Soalnya lu juga di keluarga yang besar juga gak sih? Ada kakak angkat? Iya ada kakak angkat. Iya ada kakak angkat. Terus nggak gede-gede banget, cuman beberapa saudara gue tinggal di rumah gitu. Jadi kayak anak bokap aja. Sama pegawai bokap tuh banyak banget di cuci steam. Jadi kayak anak-anaknya dia juga kan. Ya gue main sama mereka juga gitu. Kalau gue kecil ya sebenarnya bandel? Enggak juga, enggak bandel, iseng mungkin ya. Lebih ke iseng, cuman konsekuensinya tuh gue sering banget disabetin. Nah, disabetin, diomelin karena gue sadar dari kecil gue nggak punya privilege ngambil keputusan. Sampai bokap gue meninggal pas banget di umur gue 30 tahun saat itu. Itu gue nggak punya privilege membuat keputusan. Sampai umur 30? Jadi itu yang mungkin yang melatih gue untuk lebih santai. Pasrah. Pasrah juga enggak sih gue. Dibilang pasrah gue enggak, karena gue meyakinkan diri gue untuk supaya tidak payah. Beda tuh, maksudnya ada orang pasrah tapi payah ya. Ya gue pasrahnya lebih pasrah yang kalau gue harus menerima nasib ini, ya gue terima. Tapi ada berontak-berontak kecil gitu dalam doa, asik dalam doa gitu. Kayak ya sifatnya nggak kayak ngeluh gitu. Kayak ya nasib gue kayak gini oke. Tapi sampai kapan ya gue pengen merubah nasibnya gitu. Ada usaha lah. Pasrah tapi ada usaha. Contoh-contoh berontak kecil pas kecil deh. Sering kabur dari rumah karena nggak punya, jarang banget dikasih sesuatu, gift gitu, kayak selayaknya anak kecil. Misalnya minta Tamiya gitu. Mungkin kalau ada temen gue ada proses dimarahin dulu 2-3 kali baru diturutin. Kalau gue dimarahin terus tapi nggak dikasih. Pada akhirnya kan gue berontaknya kayak apa ya, dulu deket rumah tuh ada gelanggang olahraga Gor Bekasi. Ada lapangan tenis tuh. Jadi gue jadi ball boysnya, mengutin bola tenis. Saat itu misalnya satu game dapat 3.000 gitu. Nah 3.000 saat itu Tamiya itu gue inget banget ya. Tamiya pertama gue tuh harganya 7.150 perak. Black Mantarai tipenya. Gue seingat itu gitu. Karena itu pertama kali. Berarti kan gue harus ngambil pekerjaan itu 3 game. Mengutin bola itu. 3 game gue dapat 9.000 tuh. Ya itu berontak gue gitu. Terus dicariin kan seharian itu dicariin kemana gitu. Ke Stadion Bekasi, ke lapangan tenis gitu. Dari pagi, itu hari Minggu ya, dari pagi sampai maghrib
3 game itu. Ntar nungguin 2 jam siapa lagi yang main nih. Tuh ada beberapa teman gue juga gitu. Pada akhirnya dicariinnya karena nggak pulang-pulang, ya kan? Nggak pulang-pulang. Tapi ya nggak apa-apa, lu mau omelin gue nggak apa-apa gitu. Setidaknya gue akan beli Tamiya gitu. Ya itu gitu. Itu buat gue berontak sih. Setelah lu dapetin Tamiya ada respon dari bokap nggak, tahu mainan dari siapa itu atau? Iya, dia tahu gue ngumpulin. Tapi ya mungkin dia punya perspektif seorang bapak yang nggak nyampe ke gue gitu. Dia tahu gue beli Tamiya gitu kan. Terus nanti apalagi nih kehidupan lain, demand gue apalagi nih, minta sepeda balap gitu. Gue gambar dari semua permintaan gue tuh nggak mungkin yang kayak ya beliin sepeda balap dong gitu. Itu kayak nggak mungkin. Itu cukup sekali sih. Terus kalau bilang bokap gue nggak ada duit, udah bisa apa gitu. Tapi kan yang namanya anak kecil, dia tuh ada gestur yang kepengen terus gitu. Entah dari majalah-majalah dia kumpulin tentang sepeda balap gitu. Kalau gue gambar sih di tembok, digambar pakai pensil, semuanya temanya sepeda balap. Gambar sabetin, gambar sabetin, sampai gue sunat. Akhirnya Dibeliin karena gue sunat. Itu yang beliin kan bukan bokap, orang lain. Iya, ngumpulin duit orang lain gitu kan. Wah, nih sunat nih, udah kumpulin beli gitu. Oke. Ya gitu aja sih. Jadi berarti kalau misalnya ditanya yang mana duluan, gambar atau masak, berarti gambar duluan? Kalau dirunutin sih seingat gue ya, dari umur 5 tahun, gambar pertama gue itu gambar burger sama pizza. Karena gue pengen banget makan itu gitu. Lo lihat di TV kali ya? Lihat di TV bener. Entah itu dari film kartun atau entah film apa. Semua buku gambar gue itu gambarnya tuh hamburger sama. Oh enggak deng, gue pengen makan burger tuh karena tetangga gue sebaya dia udah beli McD. Terus ada Edam Burger tuh. Dulu mereknya bukan Edam sih, cuman yang tukang burger keliling. Itu kan udah fancy kan dulu ya. Harganya 1.200 dulu. Nah itu gue kepengen banget. Cuma minta sama bokap kayaknya enggak. Ngelihat hal ini sih nggak bikin gue sedih, tapi kayak ada layer yang pengen gue lalui dan gue dapetin. Entah itu cara seperti apa ya, dengan cara gue gambar gitu kan. Gambar. Terus waktu itu gue di dalam rumah tuh bikin tenda gitu. Gue sendiri ya, main sendiri. Bikin tenda. Terus grillnya itu dari raket. Rotinya itu roti gambang. Tanek cuan. Gue potong-potong jadi burger. Dagingnya ceritanya? Ya apapun yang gue temukan di rumah gitu. Ada tempe, gue pakai tempe. Mungkin terdengar kayaknya sedih banget ya lo. Enggak, itu menyenangkan buat gue. Gue udah melakukan membuat fusion food dari kecil. Gara-gara burger itu. Kalau masalah rasa gue nggak komplain saat itu. Buat gue itu tetap burger gue sendiri gitu. Dan nyokap gue suka ngelihat aja gitu, nggak komen apa. Bokap juga enggak lah gitu. Dan gue pikir roots keluarga gue kayak membuka wahana lain saat gue kecil gitu. Ya itu sih. Berarti gambar dulu karena itu medium komunikasi lo sama bokap gak sih? Iya, gambar dulu, tapi beriringan ya. Maksudnya gambar dan masak itu di hari yang sama itu selalu beriringan dan bergantian gitu. Kalau gue nggak bisa makan sesuatu, gue gambar. Gitu. Misalnya, ya saat itu juga kita nggak kekurangan makanan, tapi namanya anak kecil pengen makan ini gitu kan. Yang ada gue ambil, yang pengen gue makan tapi nggak kedapatan, gue gambar. Jadi gue bisa makan sambil gambar saat itu. Dan keduanya lu jalanin sekarang. Iya, kan? Betul banget. Keduanya jalanin. Dan sebenarnya bisa dipilih nih gitu. Mau gambar apa mau masak, apa mau makan gitu.
Gue milih masak sih. Oh gitu. Padahal secara profesi itu gambar dulu nggak sih Mas? Baru gambar dulu. Ya kan? Orang kenalnya. Tapi teman kecil gue taunya gue masak. Teman kecil gue ya, yang temenan dari SD gitu. Ketemu lagi di Warkowski, terus dia bilang, gila ya dari dulu ya lo masak gitu. Dan masaknya tuh nggak sesuka hati lu aja gitu. Dulu masak apa Mas? Itu kan berarti masih kecil ya maksudnya? Masak apa yang gue mau aja. Contohnya, telur gitu. Iya yang gampang. Temen gue tuh bapaknya ternak burung puyuh saat itu. Tetangga gue nih. Dulu kan di depan rumah kita tuh ada tanah lumayan luas punya perairan. Dan itu bisa digunakan sama warga itu. Nah bokapnya temen gue bikin kandang burung puyuh. Bokapnya Yudis, namanya Yudis. Bokapnya pintar banget lah untuk beternak. Dan kita suka dikasih telur-telurnya. Dan kita bisa masak telurnya itu ya. Kecil kan? Kecil. Gue nggak tahu ya kolesterolnya berapa saat itu. Cuman seneng aja gitu. Terus di depan rumah kita tuh ada kebun-kebun tetangga yang ada pohon singkong, terus bayam, yang kita udah sadar itu bisa dimakan. Kita belum ngomongin rasa, yang jelas ini ngomongin proses nih masaknya gitu. Dan itu seneng banget gitu. Terus kita bikin warung kecil-kecilan. Lo sama temen-temen lo? Iya, waktu itu SD lah, kelas 5 lah. Bikin warung kecil-kecilan, terus bikin ininya dong, gambar menunya gitu. Kita tuh dulu suka main ke Mall Bekasi, namanya Hero Bekasi dulu. Ada McD-nya sama Wendy's. Kita tuh lihat-lihat aja, nggak pernah beli. Kan ada si menunya kan, ada si LED boxnya itu kan. Bikin kayak gitu. Nah itu kan gue kepake dong. Di antara sekian banyak teman gue dong yang bisa gambar gitu. Itu kita pakai itu gitu. Enggak dijualnya pakai daun, dibelinya pakai daun atau apa, gue nggak inget deh. Cuman kita bikin warung kecil-kecilan gitu di tengah kebun. Kita lanjut ke setelah dua hal yang sangat menyenangkan untuk lo, masak dan menggambar ini jadi profesi. Berarti gambar dulu. Itu awal gue tahu sih arti nama The Popo, tapi kita berarti awalnya tuh kalau misalnya itu jadi profesi itu pas kapan? Kuliah ya berarti? Yang gambar? Iya, gambar dulu. Kuliah, pas kuliah. Semester 2 lah. Diajak senior untuk di sebuah agensi. Jadi bikin storyboard. Oh. Padahal gue sukanya copywriter. Oh gitu. Gue suka banget copywriter. Nggak suka nulis, tapi gue suka bikin 1-2 kalimat yang sampai sekarang sih kayaknya. Sampai sekarang malah bisa masuk ke gambar gue tuh. Iya. Dulu gue belum tahu itu namanya copywriter. Belum tahu. Dulu cuman suka menulis, maksudnya nulis yang lucu-lucu. Iya. Dan udah sekian tahun baru tahu juga itu yang gue tulis adalah rima. Padahal ya gue suka banget nulis rima. Yang kalimatnya nggak panjang, 1 atau 2. Itu kali ya, maksudnya rootsnya juga gue nggak boleh ngomong banyak di rumah. Jadi di tulisan pun ngikutin gitu. Kalau nggak boleh, bukan nggak boleh, gue kebentuk kayak lu jangan banyak gaya, jangan banyak ngomong, jangan banyak minta. Itu 3 hal yang paling gue takutin. Sama jangan so ganteng. itu nggak mungkin orang ngomong kayak gitu ya. Tapi buat gue paling takut banget dibilang banyak gaya. Nggak tahu, makanya gue lebih berhati-hati untuk secara gestur juga. Dibilang lincah nggak lincah, cuman gue gercep gitu untuk masak. Cuman kalau di keramaian sama orang gue kayaknya selalu berhati-hati. Sering banget di ituin sama bokap gitu. 3 kata itulah gitu. Banyak gaya, banyak ngomong sama banyak minta. Oke, balik lagi ke gambar. Itu kan berarti yang tadi lo bilang kan storyboard adalah lo bekerja ya. Tapi saat lo menemukan
Popo. Itu kalau nggak salah pas lo SMA. Iya, tahun 99. Itu awalnya gimana Mas Po? Iya, karena gue botak dulu. Gue botak, matanya belok. Dulu tuh gue putih. Dulu tuh gue putih. Dan gue nggak demen banget kalau kulit gue putih. Oh gitu? Gua Kenapa? Nggak tahu, karena gue ngerasa kayak cewek aja. Nah, kalau gue ya, maksudnya bukan berarti kulit lu gelap terus lu nggak bersih. Nggak tahu, gue nggak demen aja kalau ngaca. Kenapa gue putih ya? Ingat, iya dari dulu kakak gue sama adik gue aja, gue jauh lebih putih gue gitu. Terus pada akhirnya si Popo itu kenapa putih tuh? Ada yang namanya Rian, orangnya botak juga, matanya belok juga, cuman kulitnya lebih gelap. Nah, itu Rian yang mana? Rian yang putih. Nah itu gue agak putihnya bukan putih ya, untuk karakter anak laki-laki di Bekasi, putihnya bukan putih-putih kayak temen gue yang orang Chinese atau Manado ya. Enggak, lebih bersih aja gitu. Karena gue nggak kemana-mana kan di rumah. Iya. Ya udah Gak boleh ya? Bukan nggak boleh. Gue lebih dikasih pilihan untuk bekerja di rumah, bantuin orang tua gitu. Pas lo gambar itu, yang kebayang gak sih karakter ini bakal lo bawa terus sampai sekarang? Nggak kebayang karena gue nggak bisa gambar kan. Tapi gue suka prosesnya. Si The Popo itu satu-satunya gambar yang bisa gue gambar. Gue nggak tahu itu sebuah karakter atau mark gitu yang gue bawa terus sampai sekarang gitu. Karena gue nggak bisa gambar, sampai pada akhirnya bikin storyboard. Gambarnya si The Popo itu. Oh, yang tadi lo bilang itu. Terus gue selalu bilang sama senior gue kan, Mas, boleh nggak gambarnya kayak gini? Ya boleh gitu. Yang penting gue butuhin karakter apa? Gestur sama ininya aja apa? Ekspresi. Nggak perlu realis gitu. Nggak perlu realis. Akhirnya gue gambar sih. Lama sih gue dulu storyboard yang cabutan gitu. Dan gue sebenarnya nggak pernah mau kerja di agensi. Capek ngeliat temen gue tuh capek. Kayaknya kerja gue sebelum gue kuliah juga udah capek ya. Masuk agensi. Itu berapa lama Mas berarti? Ada 7 tahun sih. Oh 7 tahun? Ada lama 7 juga tahun. Ya? Seringnya jadi ghost storyboarder. Oh Jadi okay. yang realis tuh. Temen gue punya kerjaan. Cuman bisa gambar dong Mas? Terbiasa pada akhirnya. Terbiasa. Dan gue sih karena gue nggak ngulik skill, gue nggak ngerasa itu bisa. Jadi nggak ngerasa itu sebuah yang sempurna ya. Cuman sekedar bisa aja ya bisa gitu. Kayak misalnya gue butuh storyboard yang realis, gue bikin terus kata gue selalu bilang kayak gini nggak? Nah kayak gini gitu. Dan dia bilang cukup realis gitu. Tapi gue nggak nyaman untuk bikin realis, nggak nyaman. Cuman sekedar ya ada duitnya udah. Gitu. Jadi kerjaan temen gue gitu. Ya itu ada 7 tahun lah. 7 tahun. Terus kapan The Popo itu jadi gambar The Popo dan lo menggambar mural dan segala macam itu jadi profesi? Dari profesi full time? Iya itu di 2022. Hah? Baru? 2002 sorry. Iya. 2002. Tahun 2002 itu gue masuk kuliah 2001. 2002 itu gue semester berapa ya? Semester 4-5 lah. Itu udah jadi profesi yang awal-awal Friendster dan MySpace saat itu. Ketemu temen-temen yang di Jakarta, di Bandung atau di kota lain. Janjiannya lewat medium itu kan. Gambar, terus ada kerjaan ya di 2002. Terus cara promosi lo adalah lo nyebarin stiker-stiker itu di kampus-kampus kayak IKJ. Padahal lo itu di ISIP. Kayak lu lebih tahu gue daripada gue sendiri. Ya itu gue baru ingat gue bikin stiker saat itu. Stiker si The Popo.
ikut lomba mural tujuannya nggak menang, tujuannya pengen kenal sama teman-teman yang sekolah seni. Karena kan gue nggak pernah sekolah seni ya, jadi minimal teman gue sekolahnya seni lah gitu. Skena visual art saat itu tuh gimana Mas? 2000 tahun 2000 tuh DKV lagi naik, lagi mahal-mahalnya dari semua. Yang gue perhatiin adalah paling mahal setelah kedokteran DKV tahun 2000 ya. Iya. Tadi kan seni rupa murni kan. Itu lagi naik-naik itu semenjak MTV. Semenjak MTV booming. Ada video klip, cover album. Ya itu teman-teman yang di DKV lagi naik. Saat itu gue daftar lagi mahal-mahalnya dan ya udah nggak ada biaya gitu. Emang nggak diizinin juga lah gitu, nggak diizinin sama bokap. Pada akhirnya ya udah gitu gue nyari sendiri kan. Berarti kan gue harus punya treatment sama diri gue, mendapatkan ilmu dengan treatment lain gitu. Salah satunya adalah gue ikut lomba mural sebanyak-banyaknya gitu. Nggak pernah menang sih, nggak pernah menang. Tapi teman lu jadi banyak. Jadi banyak. Dan kayaknya jadi juri juga, gue jadi juri mural. Ya temen gue itu ada namanya Guntur, dia dosen IKJ. Waktu gue lomba di tahun 2003 di Galeri Nasional yang ngadain itu London School, yang ngadain London School. Dia ikut, gue ikut. Saat itu dia juara 1. Terus di ada kampus apa namanya Paramadina mencahin rekor waktu itu. 1 kilo mural di PRJ. Gue ikut juga. Ketemu kan banyak tuh dari seluruh Indonesia ikut. Nah dia ikut sampai gue jadi juri, dia masih ikut lomba. Jadi kan itu yang juara 1 terus loh. Kan gue berarti harusnya dia bisa jadi juri harusnya gitu. Cuman kan ya yang dia butuhkan kan iya kemenangan. Kalau gue kan nggak kompetitif. Gue juri emang pengen mau kenal lu semua aja gitu. Sampai pada akhirnya gue jadi juri. Ya gue sebelum mulai lomba gue udah tahu siapa yang menang. Karena saking seringnya ketemu sama teman-teman yang ikut lomba gitu. Jadi dari awal lu ikut lomba bakal sampai jadi juri. Tapi berarti menurut gue ya lu mengenal seni itu kan dari jalanan ya? Maksudnya dari lo enggak mengenyam pendidikan di bangku sekolah gitu. Iya enggak. Tapi lo nyesel gak sih gak masuk kayak IKJ, ISIAT? Jadi lo mengenyam itu dari jalan? Gak tahu, gue kan gak pernah bisa membandingkan ya. Maksudnya enak menurut mereka di sebuah sekolah sama gue kan gak bisa dibandingkan. Tapi gue gak pernah nyesel, gue kenapa nggak masuk IKJ ya? Gue nggak pernah nyesel sama sekali gitu. Dan pada akhirnya teman-teman yang di IKJ pun gue nggak pernah kekurangan gitu ya, nggak pernah kekurangan ketemu. Lu punya teman di IKJ? Punya teman di ITB yang seni rupa? Punya. Di mana lagi? Kayak gue punya deh setiap kampus gitu, yang satu angkatan ya. Karena kita ketemunya di jalanan, entah gambar bareng atau momen-momen saat lomba mural. Dan obrolannya juga kan kebahas tuh gimana dia sekolah. Iya kan? Pasti gue dapat. Terus ketika dia belajar di kelas, terus dia bilang kayaknya dosen kita nggak gini deh ilmu yang dia sampaikan deh. Gue nemu di buku tuh begini. Kayak lebih oke yang begini. Berarti kan gue nemu yang bener-bener aja kan. Iya. Ilmu gue jadi lebih banyak nih daripada mereka gitu. Ya setidaknya layer gue mengenyam pendidikan itu sama kayak mereka gitu. Iya. Lu juga denger dari mereka. Iya, prakteknya juga sama mereka. Gue nyablon, terus gue ngelukis gitu. Pada intinya kayaknya gue lebih banyak dan keunggulannya gue nggak bayar. Betul. Dan pada saat itu kan mahal. Mahal banget. Oke. Gitu. Ngomongin karya lo, yang lo bawa itu
kalau kata bahasa media itu kan sarkasme, terus satir sosial, lo ngebahas isu-isu sosial gitu. Tapi sebenarnya gitu nggak sih? Maksudnya apa? Lo menjelaskan karya lo tuh sebenarnya gimana sih? Kalau yang diomongin media kan pasti mereka kan nge-capture itu tuh. Iya. Gue taunya juga istilah kayak yang gue pakai, istilah yang sedang gue kerjakan itu dari media. Satir, terus banal, apalagi lah gitu. Dan gue kadang menggunakan istilah itu biar kelihatan pintar. Padahal gue nggak tahu artinya. Jadi ya mereka yang ngebungkus si The Popo itu dan gua sebagai seniman yang satir gitu, terus memakai sebuah kalimat yang beneran humor dan dibarengin satir gitu. Gua menjalani itu juga jauh sebelum gua tahu itu satir apa gitu. Ya udah itu aja gitu. Kayak misalnya nih balik lagi ke roots keluarga gua gitu, bokap. Misalnya gue pengen makan KFC saat itu, tapi yang ada cuman telur dadar. Terus kata bokap gitu, tujuan lu makan tuh apa sih? Kenyang. Sama kok kenyangnya gitu. Cuman rasa awalnya aja beda gitu. Kalau tujuan kenyang kita dua makan ini dua-duanya kenyang kok gitu. Iya itu gitu. Jadi itu kan satirnya bokap gue ya. Tujuan lu dulu aja makan apa gitu. Kenyang. Ya udah makan yang ada, ntar juga kenyang. Oke, baik gitu. Ya itu. Pada akhirnya memang gue dididik dengan bokap yang punya layer satir gitu. Gue juga yakin dia nggak tahu itu satir kok. Gue juga nggak yakin dia itu sebuah hidup yang simple. Dia tetap orang yang sekolah cuman sampai kelas 4 SD. Gue lupa ya. Bokap apa nyokap ya yang 4 SD atau kelas 2 SMP? Kayaknya bokap deh yang sampai kelas 2 SMP deh. Pada akhirnya dia punya perspektif hidup kan yang mau nggak mau gue terpapar. Pada akhirnya kebawa sampai gue berkesenian dan bersosialisasi gitu. Banyak yang kontra sama gue sih, sama sikap gue banyak gitu. Gue diem aja itu terlihat gue kayak nggak kayak diri gue sendiri, nggak kayak Popo nih. Ketika gue berbicara, gue mengutarakan sesuatu yang ya hal-hal yang kontradiktif lah. Pada sakit hati, kayak gitu. Serba salah ya, maksudnya sekalinya ngomong tuh gue pelan tapi dalam. Banyak yang bilang gitu juga, cuman gue bawel juga nanti dibilang anjing lu bawel banget gitu. Ya gitu, pada intinya kayak lu semua orang lain gitu. Gue tetap sama diri gue sendiri lah gitu. Ya itu deh. Oke, berarti emang ya ada Popo ya lu gitu. Maksudnya ya kan? Lu nggak berusaha jadi apa ya? Idol gue siapa ya? Ada Bengsi. Oke. Nah, Bengsi. Cuman kan gue nggak kenal juga dia siapa gitu. Secara pengkaryaan gue suka. Secara visual gue nggak suka. Gue dikasih karya Bengsi juga, ya gue pajang aja gitu. Kalau lebih laku dijual lagi akan gue jual lagi gitu. Gitu. Gue simpen mas. Gue simpen. Nggak suka sih gue. Nggak, nanti gue jual. Iya oke, boleh. Udah sama ya. Boleh lah. 20% oke. Oke. Itu sih yang gue rasa di lu gitu, maksudnya lu nggak berusaha jadi apa ya? Membuat, kan kalau kadang orang menggambar membuat orang lain atau persona lain gitu. Gue ngerasa ya emang itu lu gitu. Iya yang produksinya nggak terlalu banyak nih apa yang gue bikin di gambar gue ya, semakin hari itu semakin gak banyak, tapi gue mencoba untuk tetap seimbang sih, stabil gitu. Dibilang kayak misalnya ada yang orang jarang banget ketemu sama gue, tiba-tiba ketemu di Warpopski di warung gitu ya. Terus dia bilang, woi sekarang masak nih, nggak gambar lagi gitu. Gue cuman iya gitu.
Iya sekarang masak gitu. Padahal ya sebanyak gue masak, sebanyak itu juga gue gambar kok. Misalnya gue jelasin ke situ, kok kayaknya lu nggak pernah kelihatan gambar lagi. Gue gambar tetap. Mana? Misalnya tanya gitu. Ada, bukan misalkan emang pada nanya sih. Mana gue nggak lihat. Lu lihatnya di mana? Di Instagram misalnya. Ya lu berharap apa sih sama Instagram? Instagram gue aja udah 4 kali kesuspend gitu. Gara-gara Amin Rais. Iya. Iya dia misalnya gini. Katakan gue gambar 1000 mural. Berapa gambar yang pernah lu samperin? Gitu. Katakan gue pernah nanya dari 100 orang, paling 3 orang yang misalnya gue posting, terus dia beneran nyamperin gambar gue. Yang lain mah yang nge-like aja gitu. Ya berharap dikasih makan lewat Instagram, sedangkan Instagram aja udah nge-suspend akun gue 4 kali gitu. Ya gitu ya maksud gue. Lu apa sih maksudnya? Ya lu nggak kenal gue sebenarnya. Beneran nggak kenal gitu. Jadi lagi-lagi bertambahnya umur gue semakin berkurangnya keinginan gue gitu. Bukan keinginan untuk hidup ya. Keinginan untuk ngasih makan orang lain sih. Dalam tanda kutip. Iya. Gue nggak tahu ya. Keren itu apa? Tapi dulu lu tahu nggak pas muda? Oh iya jelas. Heroik. Ya kan? Kenapa sih lu harus tutup muka gitu? Anonim. Kenapa harus anonim? Heroik gitu. Kalau lu sama kayak Banksy, ya dia yang memang seharusnya harus anonim. Karena memang dibutuhkan itu. Kalau gue kan enggak. Gue nggak sepenting dia gitu. Lu bisa nemuin gue gitu. Dan gue juga nggak pernah dikejar-kejar untuk wah ini kriminal dan ini merubah dunia. Enggak, gue masih yang gue bikin kayak gimana bilang wah keren mulu gitu dari dulu gitu. Dan sekalinya dikritik ya gue punya pattern sendiri yang kayak gambar lu jelek nih Po gitu. Nah ini yang gue butuhin gitu. Emang harus jelek kayaknya gitu. Dan yang kritik juga bingung kan jadinya. Dibilang jelek kok lu bilang iya gitu. Ya apalagi gitu. Gue pun nggak pernah jarang banget di direct sama orang gitu. Jarang banget karena sebenar-benarnya nikmat sebenar-benarnya yang gue mau lakukan sih. Ya harus seneng. Ya masak seneng gitu. Gambar seneng gitu. Kalau senengnya gue nggak bernilai, nggak bisa dijual, ya udah nggak apa-apa, toh gue masih seneng gitu. Makanya lo sering bikin karya ada bahagia juga. Nah bahagia itu proses dimana gue sebelum jauh lebih tua lagi lah, secara umur atau secara pemikiran atau secara emosi. Itu dari SD memang gue merasa gue pengen banget bahagia gitu karena gue punya roots yang tadi gue nggak punya nggak punya keputusan. Lu harus ikut gue gitu dari bokap ya. Lu harus ikut gue gitu. Pada akhirnya sesimpel yang kayak gue pengen bahagia deh, padahal gue bahagia tiap hari. Padahal gue bahagia tiap hari. Mungkin akan gue rubah sih itu jadi nikmat kayaknya udah paling ujung tuh. Senang, bahagia, terus apa tuh nikmat tuh paling atas. Semuanya tuh sampai pori-pori kayaknya sih. Kalau nikmat ya, nikmat tuh udah susah. Kalau lu nikmatin, ya nikmat. Yeah. Kalau dalam keadaan susah, gitu. Misalnya lu dalam keadaan miskin, tapi lu nikmat gak? Dalam arti gini, namanya kita jadi manusia, kita punya pilihan apa sih, gitu. Kita ya manusia gitu. Kalau lu ya mungkin lebih beruntung teman-teman gue yang nggak percaya Tuhan kali ya, karena gue dari lahir gue percaya Tuhan. Pada akhirnya gue tahu peran-peran gue apa gitu. Pasti akan dikasih susah, pasti akan dikasih miskin, atau pasti akan dikasih kesulitan. Kuncinya adalah nikmat, menikmati. Kalau gue tahu itu kapan, gue akan siap-siap menikmati sih. Gitu. Nikmat
Nikmat. Kalau gue sebenarnya pernah ngebayanginnya ini Mas, damai. Ketingkatan paling tinggi yang di kepala gue ya. Kalau di bayangan lo nikmat tuh gimana maksudnya? Kalau gue nanya dulu nih sama lo, ada yang damai itu keterbalikannya apa? Nggak damai ya? Nggak nyaman ya? Atau apa sih? Iya atau perang mungkin kalau damai dan misalnya kenapa ada kata damai sih? Lu pengen damai kenapa? Karena itu kayak plong aja gitu, ya, kayak plong. lo Dari keterbalikan yang kata damai itu apa? Tidak damai, gue bingung juga. Perang, perselisihan atau ya. ketidaknyamanan. Ya. Kalau nikmat ya, nikmat ya. Gue tuh kayak ngerasain gini. Banyak orang berselisih, nggak sepaham. Misalnya gini, ada orang yang harusnya ngantri dia nggak ngantri, dia menyelak antrian. Padahal dia tahu dia harus ngantri, tapi kenikmatan dia menyelak antrian. Iya kan? Sebenarnya kan mengganggu ya. Tapi ada kenikmatan orang untuk mendistrak itu semua. Kenikmatan orang menjadi jahat kayak gitu. Gue menjaga nikmat gue itu tidak merugikan orang lain. Misalkan gue sedang mendapatkan peran dalam keadaan susah, nggak punya duit sama sekali. Caranya adalah kayaknya gue harus menikmati ketidakpunyaan gua terhadap sesuatu nih. Salah satunya duit. Nikmatin aja dulu ya, gitu ya. Kan patternnya banyak nih. Lu mau ngeluh, mau berusaha, mau misu-misu atau lu mau minjem duit itu banyak nih caranya. Tapi kan dari banyak cara itu sebenarnya orang nggak menikmati gitu. Kayak gue lagi susah nih, gue pengen minjem, gue pengen kerja nih biar gue dapat duit. Sedih, terus nelongso. Yang sebenarnya tuh harus nikmat sih, harusnya. Gue tuh pernah yang kayak nge-WhatsApp nyokap gue gitu. Gue beneran gak ada duit. Nyokap gue tuh nangis. Lah gue kok gak ada duit, lu jauh lagi. Lah kok nangis, kata gue. Lah gak ada duit ya gak ada duit aja gitu. Terus lah kamu kan lapar. Ya lapar nanti juga makan. Gue kayaknya gak mungkin deh. Gue masih percaya gue percaya Allah gitu ya. Ya masa gue mati kelaparan gitu. Ini cuman di jeda aja gue, misalnya gue makan 4 jam sekali, ini jadi 6 jam sekali gitu. Ini cuman masalah waktu aja gitu. Ya ini waktu nih, ini gue ngomongin nikmat pasti ke waktu nih. Semua itu merangkum yang menyembuhkan adalah waktu. Jadi gue bukan belajar ya, gue selalu ngestabilin diri gue tentang kata nikmat. Orang juga bingung, gue kayak, lu lagi ngapain sih Po? Lagi sedih? Sini seneng. Lah kenapa mesti seneng? Kenapa sih masih seneng? Emang harus sedih? Mah sedih aja. Siapa yang berperan di situ? Waktu. Toh nggak ada sedih itu lama banget, enggak. Maksudnya ya bahagia juga gitu. Iya. Yang paling panjang waktunya itu adalah nikmat. Oh, gue ngerti. Ngerti ya? Kayak misalnya apa ya? Iya gue sering buat ditanya teman gue, Po lu kayak lagi capek ya? Iya capek. Sini minum ngerokok. Lah kenapa mesti minum ngerokok? Gue lagi capek aja. Gue pengen nikmatin capek. Kenapa sih? Biar apa gitu? Biar seneng. Gak perlu seneng sekarang, gue lagi sedih nih. Lah kok gitu? Lah gak tau kenapa sedih gue tuh nikmat banget gitu. Sampai segitunya gue. Maksudnya dalam arti nggak tahu ya, gue jadi bingung sama ini, gue yang aneh atau orang-orang ya. Ketika gue lagi sedih sama waktu nyokap gue meninggal, terus gue sedih, ayo sini gitu sama saudara gue. Mau kemana? Ya kita makan. Lah ngapain, gue udah makan. Nah itu kan sendiri, ini rame-rame biar nggak sedih. Enggak, gue perlu kesedihannya gitu. Nah itu kan penyakit ya, lu mesti keluarin gitu. Air mata lu, cowok jangan nangis, tai anjing kata gue. Lu harus nangis gitu, maksud gue kenapa nggak boleh nangis gitu? Nangis mah nangis aja gitu, cerita aja gitu. Tapi gue nggak mau cerita sama lu. Gue bisa cerita sama
Yang paling bukan absurd sih ya, tapi ketahuan sama temen gue curhat sama si Hoki, kucing gue yang di Warkowski. Gue beneran cerita tuh beneran. Hoki, gue lagi ada masalah nih kayak gitu. Doain gue ya, nanti gue banyak duit, makanan lu tetap Royal Canin. Kayak gitu. Terus kedengaran sama temen gue, ih aneh, kok aneh? Kalau dia ngerti, iya nggak apa? Iya kenapa gitu? Kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Curhat aja gitu. Lo mau curhat sama AC standing tuh, lo curhat aja kali. Sebenarnya nggak ada resiko kayaknya sama yang bukan sama manusia deh. Lo curhat deh. Sama manusia tuh lebih bahaya curhatnya. Kalau menurut gue ya. Kalau nggak penting-penting banget loh. Kadang kayak misalnya lu ketemu nih, gue ketemu ya sama temen gue lagi patah hati sama pasangannya. Terus gue kasih bla 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 bla. Besoknya dia udah posting peluk-pelukan loh. Lah anjing, gue kemarin ngomong apa? Gila, bahaya tuh sama manusia, emang brengsek sih. Menurut gue ya. Menurut gue emang paling brengsek. Orang lain ya, tetap orang lain ya. Gue selalu menemukan kata itu ya. Pasangan lu, orang tua, yang paling dekat saudara ya. Saudara aja bisa pecah gitu. Pasangan aja bisa cerai. Yang nggak ninggalin tuh diri lu sendiri gitu. Kecuali lu bunuh diri ya. Kecuali bunuh diri emang lu beneran pengen divorce sama diri lu gitu. Padahal kan gila, dari segala situasi, apapun suasananya yang nggak pernah ninggalin kan diri lu ya. Dan lu tahu nggak, lu punya saudara kandung di dalam diri lu sendiri. Yang beneran nggak pernah ninggalin, yang punya nama sama gitu. Cuman dia udah meninggal aja dan udah ya, kalau di Jawa atau apa ya, di Islam gua nggak ngerti lah. Ari-ari. Nah, ya itu jasadnya udah dikubur aja. Nyawanya udah di dalam. Yang sebenarnya lo harus ngobrol sama dia gitu. Jadi ya lo juga pernah bilang ada 3. Ya 3 ya? Ari-ari doang sih gue. Ari-ari adalah? Iya, si saudara kandung kita yang di rahim tuh. Oke. Ari-ari. Oke. Jadi gimana tuh ari-ari? Jadi ada di. Iya. Kalau menurut gua si ari-arinya itu itu kayak ngomongin ari-ari. Iya, kayak saudara kandung lu loh. Saudara kandung lu di dalam rahim, terus dia meninggal kan, sekarang arwahnya lagi nemenin lu gitu. Dia tuh bisa bisikin lu sepersekian detik untuk memutuskan sesuatu loh. Kadang kayak dia menghindari kecelakaan kecil yang kayak, ih untung aja gue nggak gini gitu. Kayaknya dia deh yang ini. Iya kayaknya itu perannya dia tuh. Oke. Tapi sebenarnya tadi salah satu bahasan yang menarik dari lo itu yang soal waktu gitu. Sebenarnya gue punya ini mas. Ini gue sedikit curhat ya. Iya apa-apa. Kayak yang tadi lo bilang bahagia dan sedih kan sebenarnya waktu yang akan membuat itu berubah. Tapi saat gue misalnya gue bahagia, gue punya kecenderungan untuk takut tidak bahagia lagi gitu. Dan mungkin menurut gue dan saat gue sedih, gue malah tidak punya pikiran bahwa ini akan berhenti, ngerti gak sih? Kayak aneh banget gitu kan. Dan menurut gue tadi yang lo bilang adalah nikmat itu yang masih gue pelajari bang. Gue bahkan nggak tahu caranya gimana gitu. Itu sih curhat. Nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu gue harus bilang apa ke lu ya caranya gitu. Cuma menurut gue lagi-lagi kita hidup di dalam waktu kan. Perjanjiannya banyak nih. Lu akan mati di tahun berapa, lu lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Ini kan masalah waktu ya. Masalah waktu buat gua yang memang yang kita singgung gitu, yang kita perankan semuanya ada waktunya gitu. Ada waktunya dalam arti perannya tuh beda-beda gitu. Perannya beda-beda. Yang lebih ngeselinnya waktunya itu kita yang bikin nih. Sebenarnya kalau kita bersyukur, dalam arti bersyukur, ya gue kalau ngomongin syukur tuh kayak berat ya, kayak orang bener gitu ya.
Cuman gue seberusaha mungkin apa yang gue dapat nikmat buat gue gitu. Kalau memang itu kata lain bersyukur, nggak apa-apa, silakan. Tapi buat gue ya, misalnya dalam keadaan sedih nih gue, orang selalu bilang, kok ini nggak ada akhirnya nih, gue sedih mulu gitu ya. Nah itu ditwist aja, sedih itu lo bikin bahagia, lo bikin menikmati. Pada akhirnya kan kalau lo bahagia, gue nggak mau ini cepet kelar. Karena apa? Karena lo lagi bahagia. Padahal kan itu ada waktunya masing-masing. Sedih juga ada akhirnya gitu. Yang nggak enak kan lo peranin 1 detik aja kayak lama gitu. Tapi kalau lo nikmatin setiap detiknya gitu, bukan berarti nih jangan ngebayangin lo psycho ya. Kayak lo sakit terus lo nikmat, lo ketawa-tawa, enggak. Buat gue udah mengalami kesedihan itu. Wah ini nikmat banget ya. Gue ditinggalkan itu nikmat banget gitu. Karena gue memastikan orang yang ditinggalkan itu dalam keadaan baik-baik aja. Udah dalam keadaan baik-baik aja, meyakini diri gue. Kayak enggak, ini dia udah nggak bisa berhubungan lagi sama kita gitu. Ya contohnya sama kayak nyokap gue kemarin, yang terpukul banget ketika pas bokap meninggal. Sekian tahun tuh gue kayak, duh anjir, gue lagi mau akrab dia meninggal. Gue terpukul tuh. Nah sampai pada akhirnya nyokap dia meninggal, sedih gue sebentar banget. Malah gue yakin kayak, nah gitu nih, orang ini emang harus sudah meninggal. Karena apa? Biar nggak capek nih dia di sini nih, biar nggak capek. Ya sekarang udah punya anak. Kalau misalnya pattern dia hidup, goal dia hidup adalah punya anak, punya cucu, punya rumah, ya semuanya udah. Mau ngapain lagi? Ya meninggal dong. Lu mau ngapain? Kayak gitu ya. Gue meyakinkan diri gue itu. Pada akhirnya orang lain kayak, nyokap lu lagi meninggal kok kayaknya lu biasa aja. Lah gue mesti gimana gitu. Lu gak sedih? Lah ini gue sedih. Ini sedih gue. Gue masih sedihnya mau kayak gimana? Sedih yang kayak lalu atau sekarang? Lagi-lagi gue ngomong kata layer itu ya, lapisan hidup itu gila, mungkin miliaran. Yang kita tahu cuma 3 atau 4 lah, atau 5. Iya sih. Yang kita tahu ya, nggak menembus 5 dimensi gitu. Ya mungkin orang udah menembus, ada orang gue tahu 5 dimensi nih gitu, atau experience-nya gitu. Tapi gue yakin itu jutaan gitu. Dan bisa dipersilakan sama Tuhan untuk, nih gue kasih layer bahagia di layer ke 101. Tiba-tiba lu bahagia tapi orang lain gak ngerti lu bahagianya. Pada akhirnya menggunakan kata aneh. Ya aneh lu, segitu aja seneng. Ya karena layer bahagia itu kayak gitu. Maksudnya layer yang dikasih sama Tuhan yang nggak tahu ya. Gue pernah ngeliat temen gue, ada satu momen acara DJ-an gitu, karaoke. Temen gue minum air putih aqua, dan dia bisa lebih gembira daripada orang yang minum alkohol. Kan buat gue itu layernya udah beda ya. Lu kan nggak mabok gitu ya, kata temen gue nih. Lu kan nggak mabok, kok so asik sih lu gitu. So asik yang kayak dia beneran nikmatin musiknya, dia beneran nikmatin sosialisasinya gitu. Lah kenapa mesti alkohol kalau air putih aja? Lah gue nggak butuh itu gitu. Gue suka alkohol, cuman gue nggak butuh itu. Sebenarnya gue sih yang ditegur. Kayak, lah kok lu kayak misalnya gini, seru ya tadi, seru lu nggak mabok seru. Lah kenapa mesti mabok gitu? Kenapa mesti ada layer mabok dulu baru seru gitu? Toh gue air putih aja misalnya gue minum jahe merah, kalau gue itu seru ya seru aja gitu. Kenapa mesti harus sama seperti rata-rata gitu? Itu juga nggak apa-apa, cuman kan gue nggak butuh itu gitu.
Itu nikmat maksud gue. Okay. Gimana ya? Lu aja deh yang ngebungkus ya. Maksudnya dalam arti gue itu waktunya gue nikmat gitu. Waktunya gue nikmat. Gue bisa nge-fly tanpa harus ada bantuan adiktif. Kompromi aja sama diri gue mau nge-fly gue bisa. Iya. Oke. Kok lupa ya gue tadi pertanyaannya apa ya? Tapi sebenarnya terjawab. Tapi gue tahu itu tuh layer tadi yang lo ngomong kan tuh layer banget gitu kan. Gue ngasih saran ke lu aja belum tentu layer yang dibutuhkan lu itu yang itu gitu. Ya gue ngasih pengalaman gue aja gitu. Tadi sebenarnya gue pengen bahas sedikit lagi soal bokap lo. Jujur. Semalam itu gue baca interview lo yang pas di whiteboard. Yang lo ceritain bokap, alpukat. Dan ternyata itu tuh kayak itu personal gitu loh buat gue secara tidak langsung gitu. Menurut gue kayak apa ya? Mau nangis loh, mau nangis aja. Enggak apa-apa kok. Gue nangis lagi semalam. Terus. Jangan gitu mas. Sebenarnya lu gue liatin aja 3 menit lu nangis ya sebenarnya. Nggak apa-apa juga sih. Terus. Bisa diceritain nggak pada saat lo pertemuan terakhir dengan bokap? Yang padahal lo yang sakit dan lo dikasih alpukat. Pertemuan terakhir di rumah makan nasi Padang. Dia lagi jemput gue di rumah sakit. Hari itu gue mau balik. Terus gue telepon. Ya di mana? Di warung Padang nih di bawah. Sini aja. Mau makan nggak? Lah gue abis pemulihan suruh makan nasi Padang yang sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Udah gitu gue sakit lambung lagi. Terus orang lambung makan nasi Padang itu kan kayak sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan kita terbiasa lu makannya begini suka disalahin gitu ya. Suka salahin bokap gue tau. Bokap gue laler. Jadi pas gue ke warung Padang tuh, bokap gue lagi makan gulai tunjang sama rendang disatuin. Oh sama telur balado. Oke. Dalam satu piring. Itu lahap banget, itu nikmat banget. Itu gue sampai lapar nih gue anjing. Itu kayak anjing nih orang enak banget ya makannya. Terus kata bokap gue, terus gue duduk dari rumah sakit 10 hari lu tiduran, lu bangun kan kemeng ya, kemeng lemes gitu ya. Makan. Orang sakit lambung ditawarin santan. Terus kata bokap gue, emang kenapa? Kan lu bayar nih di rumah sakit pemulihan 10 hari. Ya waktunya lu makan, kenapa lu kemarin makan bersih? Kalau emang ini gak bersih, ini nikmat loh kata bokap gue gitu. Akhirnya gue makan nih. Belum. Sorry, waktu itu gue belum makan. Gue masih takut. Enggak deh, nanti aja di rumah. Mau makan apa? Waktu itu gue suka banget ini bubur kuangtung. Bubur ikan. Dibeliin sama kakak gue tuh, dibeliin. Makan bubur aja nanti gitu. Ya patternnya tuh orang lagi sakit makannya bubur. Padahal kan lo mau makan besi juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kata bokap gue, oke, ya udah nggak apa-apa kalau suka sih kata bokap gue gitu. Suatu saat ya ada saudara gue, lu makan bubur terus sih. Ini kan ada micinnya kayak gini. Makan yang lebih sehat lagi, makan buah-buahan. Tapi gue nggak nikmat gitu loh. Wah udah kayak kok gue makin lemes ya. Gue makan yang sehat-sehat makin lemes. Yang sebenarnya waktu lu makan sehat itu udah selesai. Lu campurin yang dalam arti gini, lu terlalu bersih nih. Lu perlu kotor dikit lah gitu ya. Maksudnya perlu kotor dikit. Gue udah lemes banget. Tapi lidah gue aduh pengen makan nasi Padang nih. Makan nasi Padang. Itu kayak di hari itu
malamnya bukan malamnya, saat hari itu gue pengen makan nasi padang deh, yang beneran kayak tadi bokap gue makan. Gue makan, terus tiba-tiba gue fit di umur yang 10 tahun yang lalu, yang gue bisa kemana aja dalam satu waktu. Gue beneran makannya lahap banget. Terus bokap gue tuh tiba-tiba jadi kalem gitu, nggak nyamperin gue. Nah gitu makan, yang penting nikmat. Tapi nggak boleh sering-sering. Yang bersih juga kalau sering-sering juga nggak bagus. Imbang ya kata dia gitu, imbang. Oke. Yang sebenarnya itu obrolan terakhir sama bokap. Bokap gue jadi kalem. Jadi kalem. Saat itu dia ngerasain gak enak di badannya. Menjelang sore dia jatuh. Masuk IGD, meninggal. Yang bukan jatuhnya bukan apa ya, lunglai terus tiba-tiba dia lagi jalan terus jatuh. Enggak, dalam keadaan tidur. Udah kan. Nah gue hari itu dikasih fit ternyata buat disuruh ngangkat bokap gue kan, maksudnya ke mobil terus gue nyetir. Padahal mah kalau gue recovery itu gue lemes banget gitu, gara-gara nasi padang nih. Nasi padang. Akhirnya sampailah gue ke rumah sakit ke IGD, terus gue ngerasa banyak setelah itu banyak banget pertemuan kayak saudara-saudara gue yang kayak makanya dijaga, ntar kayak bokap nih kayak gini-gini terus dia langsung meninggal kayak gini-gini. Padahal enggak loh. Sekarang nih lo bayangin ya, bokap gua sebelum meninggal dia makan nasi padang. Dia makan apa yang dia mau. Nikmat gak? Nikmat loh. Itu nikmat banget. Daripada ada saudara gua ya, sebelum dia meninggal dia 7 tahun stroke dulu. Dia gak boleh makan apa yang dia mau. 7 tahun pada akhirnya meninggal. Lu bayangin dikasih waktu 7 tahun gak boleh makan apa yang lu mau, tersiksa apa yang harus dia lakukan terbatas, meninggal. Tapi bokap gua dijajing sama saudara gua, tuh makannya sembarangan ini terus meninggal. Lah enggak kan, sebenarnya udah selesai dong. Terus gua ngasih, pada akhirnya seperkian menit gua mikir, terus pada akhirnya gue panggil lagi saudara gue. Loh nikmat dong, berarti bokap gue nikmat. Nikmat gimana? Dia abis makan nasi padang dia meninggal. Ya nikmat langsung meninggal. Itu udah bukan urusan dia lagi. Kalau lu makan nasi padang terus dia stroke 25 tahun itu gak nikmat baru tuh. Nah ini langsung dikasih meninggal. Udah nih, set, udah. 2 tahun kemudian gue ketemu saudara gue lagi. Dalam keadaan stroke. Terus dia bilang, pas lebaran dia bilang, bener ya kata bokap lu ya, gue lagi ngenikmatin 2 tahun hidup ini. Enggak, sebenarnya itu nikmat om, karena om merasa itu gak nikmat aja. Terus kata om gue, aduh salah lagi gue. Gue ngomong salah lagi. Ya kan gue bukan dokter stroke ya, maksudnya bukan dokter saraf atau apa. Gak mungkin lo ngobrol sama gue terus sembuh, gak mungkin. Tapi menurut gue, bokap gua itu cuman ngasih tahu gua, lu harus memahami waktu. Ketika lu susah, memang seharusnya lu udah waktunya susah. Nanti ada waktu di mana lu menikmati atau ada fase lu lagi di atas lah gitu. Sederhananya kayak gitu. Oke. Gue pengen ngomong alpukat. Oke, alpukat. Nah di yang alpukat itu, jadi selama gue 10 hari di rumah sakit, bokap gue itu bawainnya alpukat. Yang alpukat, lo kalau orang sakit ya dibawainnya, kalau emang alpukat lo potongin dulu, lo kasih madu atau apa, lo kasih treat dulu lah. Ini beneran lo ngasih kayak lo dari pedagang kresek terus alpukat gitu. Nah ini mau gue geragotin apa gimana gitu? Kan keterbatasan orang sakit ya. Nah ternyata ini lagi-lagi cara atau treatment bokap gue untuk memperlakukan gue. Dia tuh ini ternyata di handphonenya tuh nyari-nyari tahu obat apa namanya,
obat pencernaan, obat alambung, obat apa yang dia tuh ada kata kuncinya herbal atau apa. Kan handphonenya pas dia meninggal tuh kan ada riwayat search ya. Itu semuanya tentang alpukat. Yang kaitannya saat itu gue sakitnya asam lambung. Sakit asam lambung, terus yang sebenarnya sakitnya nggak parah, cuman kena tahap apa sih istilahnya anxiety kayak gitu-gitu. Yang sebenarnya bisa gue laluin, cuman saat itu gue kayak payah banget gitu. Nah bokap gue nge-search itu dikasih alpukat. Nah dia nggak mau yang kayak nih alpukat makan ya atau apa, dia nggak mau kayak gitu, kayak karena gue cowok gitu kan. Mungkin dia nggak tahu nih lu makan aja gitu kayak gitu. Dan pada akhirnya gue terobsesi dengan alpukat. Dari itu gue ngerasa kayak dulu ya kalau mau tidur atau mau pergi jauh waktu kecil kan dekat sama bokap waktu kecil ya. Gue kalau nggak ada bokap gue takut gitu. Nah sekarang nih kayak misalnya gue kemana-mana nih jauh, gue nggak tahu daerahnya. Terus gue ada alpukat, gue ngerasa ada nyawa bokap gue di situ gitu, jadi kayak aman nih gitu. Itu kayak katarsis atau apalah, ada pengantar medium baru yang gue rasa kayak bokap gue pindah nih nyawanya kemana-mana nih. Tadi ke laler kan, kalau ada alpukat ke alpukat. Oke. Gue sampai lupa mau nanya apa. Alpukat ya terobsesi gitu. Sampai pada akhirnya gue ngeriset tentang alpukat sih. Oke. Makanya gambar-gambar lo juga banyak berhubungan dengan alpukat. Iya, tapi udah selesai sih. Kenapa? Karena gue menyampaikannya udah kelar alpukat. Kalau gue menemukan hal baru lagi sama alpukat, gue akan gambar lagi. Gitu. Oke. Masih pertanyaan soal bokap. Waktu lo nemuin artikel-artikel yang disimpan sama bokap lo tentang lo, itu lo nangis nggak? Enggak. Oke. Enggak nangis. Sebenarnya enggak nangis ya gue waktu itu. Cuman lo di sini tuh punya kebiasaan yang kayak lo lagi naik di lagi jalan atau berkendara terus tiba-tiba roller coaster yang kayak ada turbulence. Ada turbulence di sini nih. Nyes gitu. Dan itu waktunya lama yang gue jadi kayak ini bokap gue yang tadinya selalu mengkritik gue, ternyata dia menyimpan beberapa arsip tentang gue gitu dari tahun 2005 gitu. Itu kan yang jelas yang tadinya landai terus tiba-tiba naik terus tiba-tiba zer gitu ya. Bukan sedih apa ya? Saat itu nggak ada momen nangis sih, cuman anjing nih orang ini ternyata kalau dia tuh follower terbaik gue yang pernah gue temuin sih gitu. Kritiknya lengkap, pujiannya lengkap, tanggung jawabnya lengkap. Tanggung jawabnya adalah dia mengarsipkan apa yang gue bikin melalui karya gue gitu, kayak gitu. Belum ada selain bokap gue tuh, belum ada. Arsipnya berarti masih ada? Nah itu tuh dari sekian ratus mungkin tinggal sisa 15 gitu. Banjir kan. Jadi gue selamatin waktu itu. Ada yang rapat, ada yang apa gitu. Sama nyokap gue kan, terus kerendam terus diinin sama nyokap gue gitu. Ada raport gue ijazah gitu. Diselamatin yang arsip-arsip yang bisa diselamatin sama nyokap gue. Kalau ijazah gue katanya nggak penting gitu, nggak ada prestasi katanya. Jadi dibuang aja lah itu. Gitu. Oke. Sekarang gue pengen ngobrol Warpopski. Pertanyaan gue adalah yang pertama kali gue nyobain Warpopski tuh di gudang. Yang menu yang gue cobain tuh nasi goreng rempah cabai hijau. Terus pas gue makan tuh mungkin karena nggak enak kan, pasti nggak enak aja bilang. Tuh ada bokap gue tuh tadi terbang. Nah, ada bokap gue. Enak kok om. Nggak, rasanya tuh asing tapi
nggak sih, ngerti gak sih? Karena gue nggak pernah makan yang bener-bener full rempah gitu, tapi nyaman gitu. Oke, iya. Kayak nagih sih, nagih. Terus ditemenin sama es reh ya. Es reh. Dari yang di gudang yang kecil dan kayak kalau lo mau masak, maksudnya menunya tuh terserah lo gitu kan. Iya, sampai betul. sekarang udah ada di Tebet. Kok pertanyaan gue tapi nggak nyambung. Pertanyaan gue, Warpops gitu warung anti kapitalis ya? Kalau gue ya Warpopski warung anti kapitalis karena dia itu kapitalis itu sendiri gitu. Jadi ukurannya aja kecil. Yang sebenarnya kapitalis tuh Warpopski sebenarnya. Cuman lagi-lagi gue akan bilang layernya berbeda gitu. Jadi, nah gue nggak tahu ya. Gue selalu gini nih. Gue selalu kayak ini Warpopski nggak butuh duit apa? Lah butuh banget. Kita nih kalau udah closing settlement kurang 1.000 aja ditanyain gitu. Iya kan? Ya karena apa? Karena kita butuh kan 1.000-nya gitu. Itu 1.000 loh. Yang beneran suka banget sama duit gitu. Sebanyak-banyak yang lo beli, secepat-cepatnya lo harus pergi. Dan sebanyak-banyaknya juga lo harus kembali gitu. Itu kan sistem kapitalis ya. Tapi gue menemukan lingkaran kapitalis yang berbeda nih. Nggak sekaku atau sebesar kapitalis yang kita temukan. Ya mungkin nggak sepusing McD, nggak sepusing KFC, lingkarannya masih kecil. Tapi beneran kapitalis itu Warpopski gitu. Semuanya bisa inilah. Semuanya bisa kita kerjakan dan selesai. Misalnya gini, lu mana ada nih kapitalis yang kayak gini? Ada pengunjung dari mana ya? Gue lupa. Bogor kalau nggak salah ya. Dia datang terus gini. Dia nggak tahu aspeknya waktu itu kan di Gudang Sarinah. Ternyata di Warpopski lebih mahal nih. Saat itu dia bilang, "Bang, gue punya duit 20.000 dapat apa ya?" Gitu. Terus saat itu yang ngelayanin gue. Tapi gue selalu nge-backup teman-teman pekerja di Warpopski sih. Kadang kan yang di kasir selalu bilang, "Bang, ini gimana nih?" Gue selalu ke depan. "Kenapa bang?" gitu. "Iya bang, gue pikir sama kayak di Gudang Sarinah gitu. Gue berdua doang sama bini gue gitu. Kayaknya duit gue nih cuman bisa aspek gue tuh satu menu 20.000 gitu. Gue bawa motor gitu ya bisa balik sih, cuman kayaknya nggak ada menu 20.000-an deh," kata dia gitu. "Gue bisa dapat apa ya? Udah kesini gitu." Nah, gue punya gue pakai sistem kapitalis, cuman kapitalis yang masih ruang lingkupnya playground lah, masih PAUD gitu. Terus gue bilang gini, ya udah 20.000 bisa dengan apa yang lo mau di Warpopski. Lu bayar aja dulu 20.000. Terus dia bilang, "Beneran nih bang?" "Beneran." "Oke, berdua lu sanggupnya 20.000. Berarti 40.000. Sekarang lu milih yang mana?" "Nasi goreng lidah sapi 60.000. Gue pengen nyobain itu tadinya gitu. Cuman kalau bisa porsinya lebih dikit nggak apa-apa bang. Yang penting gue nyobain. Takaran 20.000. Enggak, takaran 60.000 lu gue kasih gitu. Nanti ya gue nggak bisa tiap hari ngasih lu gitu. Nggak bisa tiap hari 20.000 gitu. Lu datang ke sini. Tapi hari ini lu gue kasih dengan duit 20.000, lu pesen apa yang lu mau gitu. Kalau bisa lu bawa pulang nanti gitu. Kan punya apa ya? Warpopski punya gestur kayak gitu. Gue khawatir ninggalin Warpopski, anak-anak tuh nggak punya gestur itu. Karena dia memerankan gue pekerja di Warpopski. Keputusan ada di gue kan. Yang sebenarnya bisa dong keputusan ada di dia. Bang, tadi ada orang begini. Lu pakai intuisi lu ngebaca orang. Ada juga orang yang kayak gitu, "Bang, ini gue punya duit 35.000 nih. Kira-kira bisa makan apa ya?"
tuh bisa nasi goreng ayam, tapi gue maunya lidah, nggak bisa. Karena gue cuman kasih waktu 5 detik deh gue buat merhatiin orang. Saudara kandung gue yang di dalam tuh jangan, udah jangan. Ada juga yang kayak gitu. Bang itu kok nggak dikasih? Kemarin dikasih, nggak tahu. Tiba-tiba gue bilang nggak mau aja gitu. Pada akhirnya bener loh, orang itu beneran kalau ke Warpowski full demanding yang kayak ini ada ini nggak, ada ini nggak gitu. Ya kita bisa turutin, tapi kayaknya ke warung lain nyusahin deh gitu. Kalau kita sih bisa nurutin, tapi dia ngehe, kita bisa 2 kali lebih ngehe gitu, maksudnya ya head to head aja gitu. Di Warpowski salah satu yang ramai adalah lo menjual, tapi kayaknya sekarang udah nggak dijual ya. Lo menjual air mineral jauh lebih mahal di sebuah platform digital, karya anak anak haram. Karya anak haram. Menurut gue itu tuh menarik gitu. Menurut gue sampai bisa, kalau kata yang sekarang kan viral gitu. Menurut gue karena mungkin tidak ada yang punya suara yang sama, tapi tidak melakukan hal itu gitu. Apa yang membuat lo akhirnya melakukan itu? Padahal tapi secara ekonomi sebenarnya di platform itu pasti ini dong lebih banyak juga kan demand-nya. Banyak. Pendapatan banyak, yang ngeluh banyak. Terus yang pokoknya gini deh, intinya oke, gue cerita ya dari awal ya, sedikit aja. Sedikit tapi panjang nih, 4 jam. Jadi Warpowski itu deket banget sama driver. Karena apa? Karena kita suka nawarin, bang mau makan dulu nggak? Gitu. Nggak, ntar lama gitu. Nggak, ini udah jadi. Anjing cepet banget gitu. Yaudah makan dulu deh. Kalau terlalu cepet juga gue punya waktu 10 menit lah kata dia gitu. Dia makan dulu nih. Biasanya atau dibungkus gitu. Jadi banyak yang akrab tuh ke Warpowski, driver. Kadang yang waktu pandemi, waktu nggak boleh, pokoknya banyak pesanan ojol yang inilah, yang istilahnya apa ya, lockdown atau apa tuh. Jadi orang banyak yang nggak dagang, terus orderan juga sepi. Terus ada yang datang. Terus gue tanya, bang ada orderan? Nggak ada. Mau main aja bang. Terus dia kayak, gue lihat kayaknya nggak sekedar main nih. Bang lu mau makan nggak? Gue bilang, iya bang. Tadi mau minta, cuman gue nggak enak. Dia tuh 3 hari nggak dapat orderan. Pada akhirnya dia ke Warpowski berharap dapat orderan, terus dia bisa dapat makanan gratis. Dan dia belum dapat orderan, berarti kan nggak dapat makanan ya. Akhirnya ya lu makan aja gitu. Makan, dah tuh. Dan beberapa temennya dulu sering gue tawarin, temen lu kalau ada yang lapar sini ya gitu. Coba bang ya, gue cek di pangkalan. Bang ada bang, cuman banyak banget kata dia. Berapa orang? 15. Gue masakin deh. Itu berjalan 3 bulan loh. Gue masakin orang yang beneran gak ada kepentingannya di Warpowski, dapat orderan gitu. Ya ada 1-2 gitu. Beneran terpuruk banget lah waktu itu gitu. Pada akhirnya kita jadi casual nih, jadi casual banget sama driver. Kata drivernya, kalau ke Warpowski, bang masih dapat makanan nggak? Masih, bungkusin. Terus udah gitu ya, dia tuh sering ngeluh sama Warpowski di saat nunggu makanan. Misal, ke Mampang, ya 8.000 doang lagi dapat, kayak gitu loh. Terus kayak ke pasar minggu, aduh jam segini macet, aduh dapat cuman 12.000 doang gitu ya. Sebenarnya kalau gue ya udah bang bersyukur aja, gue bisa digampar kali ya gitu ya. Maksud gue perasaan orang nih ya beda-beda nih. Terus gue nanya, emang murah bang segitu? Ya murah lah, belum bensin atau apa.
Ya pokoknya intinya keresahan mereka tuh bukan kita tampung tapi kedengeran. Nah, customer yang lain ya, kok jadi mahal banget ya? Ya karena kan ada potongan kan. Pokoknya intinya gua sebagai tenan Warpowski, customer sama driver. Semuanya nih gue jadi kemahalan. Ya kan? Customer juga jadi kemahalan. Terus driver juga untungnya sedikit. Oke. Waktu gue posting tentang itu beneran gue nggak mewakili dia berdua. Tapi gue merasa kayak ya udah deh, si platform ini lu beneran nyusahin sebenarnya dalam waktu itu, nyusahin. Ya semoga dia berkembang lah ya gitu. Karena apa? Consignment yang diambil tuh terlalu gede. Lu udah dapat dari customer, lu udah dapat dari driver. Tapi gue sebagai merchant, gue menyuarakan sendiri. Tapi dua ini ngerasa diwakilin nih. Akhirnya banyak dukungan kan. Datang dong si karya anak tetangga. Karena karya anak tetangga ini datang. Apa namanya? Mediasi apa? Pokoknya mau ngobrol-ngobrol lah. Mau ngobrol-ngobrol. Mereka tuh pengen banget Warpowski tetap ada di line up-nya karya anak tetangga. Ya udah tetap ada, tapi berupa minuman nih Aqua. Ada Aqua yang Aqua air mineral. Gue boleh sih tapi nggak boleh. Air mineral yang kebalik, air mineral tiduran, air AC, air apa gitu ya. Kan tetap itu air minum loh. Tetap jualan kan. Gue tetap di line up lo nih. Tapi nggak ada menu gue. Ada menu air putih kan ada di Warpowski. Tetap ada di line up lo gitu. Itu sikap politik gue gitu. Maksud gue lu kemahalan. Terus gue juga nggak merasa mewakili warung lain atau driver atau customer. Tapi dua komponen itu kan keterkaitannya ada nih. Gue nggak ada driver, nggak ada yang nganter, nggak ada customer, nggak ada yang beli gitu kan. Dalam arti ya kalau ngerasa terwakilkan karena kita satu rangkai kayak gitu. Pada akhirnya naik. Terus siapa namanya karya anak tetangga ini nyamperin. Warpowski maunya apa nih gitu. Ya lu mau gue pengen nggak terlalu gede nih potongannya gitu. Oke, bisa lah dikompromikan kata dia gitu. Oke. Driver juga sama customer juga. Loh, kok sampai situ ya? Menurut mereka ininya aja ya, garis besarnya aja. Lah memang harus diperhatikan juga customer sama driver dong, karena itu rangkaian gue juga. Misalkan gue doang diuntungin gitu dengan potongan kecil, customer gue juga nggak mau bayar lebih. Dalam arti ya gimana ya, dia kan tetap ada consignment ya, dia akan ngerasa lebih mahal gitu. Tiba-tiba gue turunin, kok ini bisa nih turun nih, ada apa nih? Nantinya akan terbaca warung-warung kecil lain, lah Warpowski bisa murah, lu kok enggak? Dia bisa dine in sama online bisa sedikit tuh selisihnya, kok lu enggak? Lah kasihan yang lain berarti. Meskipun gue nggak mewakili, tapi gue harus memikirkan itu kan. Terus driver juga akan malas ngambil, banyak yang beli, cuman murah nih gue dapetnya. Ya itu kan komponen penting juga gitu. Ya pada akhirnya kalau mereka enggak, Warpowski enggak. Jadi nggak mau nih potongannya dikecilin nih Warpowski. Kalau driver nggak dapet, customer nggak dimudahkan juga, gue nggak mau. Kalau cuman Warpowski yang selamat, gue nggak mau. Jadi buat gue ya udah sikap aja gitu. Terus gue mikir dulu sebelum gue dagang, gue tanpa
karya anak tetangga itu atau sejenisnya, kayaknya ada rezeki lain yang datang dalam bentuk yang beda deh. Ya mungkin misalnya waktu ada ojol, gue dapat misalnya 200 porsi untuk diojol gitu ya. Mungkin ketika nggak ada ojol, ada pesanan yang kayak catering buat Warpowski 200 porsi. Porsinya sama kan, tapi kan bentukan rezekinya beda nih, pemesanannya beda. Cuman ya nggak takut sih gue, maksudnya nggak takut dalam arti rezeki itu ketukar, nggak takut. Pasti ada layer rezeki yang berbeda lagi gitu. Kayak gitu. Ya gue hidup di bawah Tuhan, dia punya segalanya, masa gue kesusahan gitu ya. Dalam arti tinggal kita menikmati apa yang kita bikin aja gitu. Gitu sih. Oke. Pertanyaan terakhir. Lo kan suka masak dan gue mau nanyain resep. Sebenarnya sih kayak pertanyaan yang tadi ya. Tadi yang apa sih resep bahagia? Menikmati. Menikmati aja. Nikmatnya tuh gue ngerasa kayak apa ya, boneka Tuhan nih, lu lagi dikasih peran apa gitu, dan lu peranin aja gitu. Okay. Tapi biar hidup gue seimbang, gue meminimalisir merugikan orang lain. Kalau ya setidaknya jangan merugikan diri sendiri atau orang lain ya gitu. Jangan meminimalisir orang lain susah, atau kalau lu nggak bisa membantu meringankan beban orang lain, minimal lu jangan bikin orang lain susah gitu. Itu aja. Itu resepnya berarti ya? Itu resep ya? Kagak tahu gua. Jadi serius nih anjir. Abangnya itu kan nengok kanan tuh ya. Nah, di sebelah kanan itu spot orang mandi sama cuci piring. Airnya ngalirnya ke kanan. Orang ngamen ke rumah makan, kan dibayar, nggak ada pengamen yang ngasih duit. Iya sih Pak, logikanya kayak gitu. Iya, cuman saya bukan, pokoknya intinya dia pokoknya saya gila dah gitu.